Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang program linear, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi. Untuk jelasnya bisa menyimak video selanjutnya. Ya, oke. Ini kita sudah masuk kepada program linear. Program linear tentunya yang harus diingat terlebih dahulu adalah bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel yang telah saya pelajari pada bab berikutnya. Pada kegiatan kali ini silahkan dibaca di e-learningnya terkait tujuan pembelajaran, apa yang akan hendak dicapai setelah kita mempelajari program linear ini. Sebelum itu yang harus ditentukan dulu terlebih dahulu ketika kita mengerjakan program linear itu adalah yang pertama harus membuat model matematika. Model matematika ini nanti akan kita sebut dengan kendala atau pembatas, yang merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa harus paham dulu bagaimana cara menyelesaikan atau cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua yang harus ditentukan itu adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau kita sebut dengan fungsi objektif, yang tujuannya adalah untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua, ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Itu namanya nilai optimum, di mana fungsinya nanti akan kita tentukan dengan persamaan fx, y sama dengan ax plus by. Setelah itu ada dua cara yang biasa ditentukan bagaimana cara menentukan nilai optimum itu. Yang pertama menggunakan garis lidik, yang kedua menggunakan uji titik pojok. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan yang kedua, bagaimana kita menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok. Marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dan dengan ukuran tertentu. Jadi di sini yang perlu kita tekankan itu adalah ada meja, ada kursi. Satu meja itu memerlukan 10 potong kayu. 10 potong kayu. Dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Ada 10 potong dan ada 5 potong. Pengusaha mempunyai persediaan kayu sebanyak 500 potong. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit adalah 10 unit. Dan kursi yang akan diproduksi paling sedikit adalah 20 unit. Bisa diperhatikan kepada yang saya lingkari ini. Biaya produksi meja adalah 210.000 rupiah per unit. Dan biaya produksi dari kursi adalah 100.000 per unit. Pertanyaannya, berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut? Dari sini yang pertama kita harus memisalkan dulu. Misal. Jadi kita misalkan. Tadi saya garis bawahi meja dan kursi. Misalkan meja itu sama dengan X. Kursi itu sama dengan Y. Jadi sekali lagi meja sama dengan X, kursi sama dengan Y. Setelah itu baru kita tentukan model matematikanya atau fungsi kendalanya atau pembatasnya. Nah, di situ disebutkan
Satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha mempunyai persediaan kayu 500. Nah, di sini berarti ada 10 X ditambah dengan 5Y. Persediaan kayu. Kayu itu berarti maksimal atau paling banyak adalah 500 potong. Sehingga kalau paling banyak 500 itu tentunya paling banyak berarti kurang dari sama dengan 500. Ini fungsi kendala yang pertama. Yang kedua, banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit. Paling sedikit. Tadi meja X. Berarti X paling sedikit itu lebih dari sama dengan 10. Dan banyak kursi yang akan diproduksi. Ingat kursi tadi adalah Y. Yang diproduksi paling sedikit 20 unit. Berarti Y-nya lebih dari 20. Nah, seperti ini. Ini semuanya. Nah, inilah yang nanti kita sebut dengan fungsi kendala. Kalau kita perhatikan tadi dari atas, model matematika yang disebut fungsi kendala atau pembatas yang merupakan SPTDLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini sudah sistem. Jadi ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Berikutnya yang harus kita tentukan yang kedua adalah fungsi objektifnya. Fungsi objektif. Nah, di situ dinyatakan pada X, Y. Kita perhatikan biaya produksi meja itu adalah 210.000. Berarti 210.000 X ditambah biaya produksi kursi 100.000 Y. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Jadi setelah kita dapatkan fungsi kendala, fungsi tujuannya sudah, maka fungsi kendala ini harus kita gambarkan dalam grafik fungsi yang nanti ketiga pertidaksamaan ini kita gambar menjadi satu dengan cara yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini bisa didapatkan. Nah, misalnya ini, mohon maaf, gambar saya jelek. Ya, ini ya, kita buat seperti ini. 10, misalkan 20, 30, 40, 50, 60 gitu ya. Ini X, yang ke atas ini misalkan 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya 70 misalkan, karena ini agak besar ya, ada 100, 500, 70, 80, 90, 100. Maaf, ini gambarnya jelek sekali. Sampai 100 nggak apa-apa ya, gambarnya jelek. Nah, yang pertama kita menggambar garis 10x plus 5y sama dengan 500. Nah, kalau di sini kurang dari untuk menggambar garisnya, maka ini kita menjadikan sama dengan. Berarti kalau x-nya 0, y-nya adalah 500 dibagi 5. Berapa? 100. Nah, berarti maka kita dapatkan titik potong 0,100. Nah, di sini. Berikutnya y-nya yang 0. Y 0 berarti 10x sama dengan 500. X-nya sama dengan 500 dibagi 10 sama dengan 50. Berarti di sini ada titik potong 50,0 dan tadi 0,100. Nah, setelah itu kita tarik garis. Ya, treng. Nah, sudah. Kita tentukan daerahnya. Daerahnya kurang dari. Kalau kurang dari tentunya adalah daerah sini apa daerah sana. Begitu kemarin, karena kurang dari dan kita gambar seperti ini, kita ambil aja 0,0, masukkan ke sini. 0 kurang dari 500 benar, berarti daerahnya ke arah sini.
gitu ya. Jadi catatan yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Setelah itu gambarkan garis X sama dengan 10. Berarti di sini garis X sama dengan 10. Seret. X sama dengan 10. Yang ini tadi adalah 10X ditambah 5Y sama dengan 500. Berikutnya digambarkan garis Y sama dengan 20. Y sama dengan 20, garisnya ini. Y sama dengan 20. Udah? Gairahnya untuk X sama X lebih dari 10. Nah, lebih dari ke arah sini. Berarti ini. Down. Terus untuk daerah Y lebih dari ke atas. Berarti ini. Sehingga kita dapatkan daerah penyelesaian adalah ini. Saya arsir tebal. Nah, pada daerah penyelesaian inilah kita dapatkan ada 3 titik. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, titik A, maaf ya, titik A. Ya, maaf tadi ada kesalahan. Titik A itu adalah 10,20. Titik A 10,20. Maka ini dijadikan 10 ya. Nah, 10 titik A sama dengan 10,20. Berarti 210 kali 10 ditambah ini sama dengan 4.100.000. Titik B. Yang kita dapatkan titik B-nya ini di sini. Nah, 40,20. Juga sama dimasukkan ke sini. Ini kali 40 ditambah 100.000 kali berapa ini? 20. Kita kalikan, ketemunya adalah 10.400.000. Titik C. Titik C ini 10,80. Berarti 210 kali 10 ditambah 100.000 kali 80 sama dengan 10.100. Pertanyaannya adalah tadi berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut? Ya berarti biaya produksinya adalah 4.100.000. Ini jawabannya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan di e-learningnya ataupun di grup WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.